Halo. Ya, halo dok, halo. Ya, selamat malam nih Dokter Kristo. Malam. Udah lama kita nggak ketemu nih. Iya, 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 betul, betul. Sekarang udah jadi bos. Allah, emang dokter enggak? Nah, mestinya saya yang jadi host, tapi karena Instagramnya error, jadi Dokter Kristo yang invite saya. Iya, Oke, iya. pertama kali saya perkenalkan dulu Dokter Kristoforus, spesialis penyakit dalam dari FKUI ya, Dokter Kristo ya. Iya, dulu saya juga muridnya nih dok. Dokter Kristo angkatan berapa? 2003? 2000. Oh, angkatan 2000. Iya, iya, iya. 2000, Ya, sekarang udah lebih hebat dari saya, jadi dokter spesialis penyakit dalam, pemilik rumah vaksin In Harmony Clinic ya. In Harmony itu 11-12 sama rumah vaksin dok. Kalau rumah vaksin, punya dokter Biblim. Anak, teman kita di sana. Jadi joinan. Enggak. Ya kebetulan mulainya hampir bareng. Kita 2011, yang rumah vaksin 2012 gitu. Oh, iya. Pendekatan. Iya. Oke. Dokter Kristo, kita langsung masuk aja ke topik nih ya. Ya. Jadi ini masa pandemi COVID, sangat berdampak sekali ya, terutama kita mengalami banyak kengerian begitu, karena banyak korban juga ya. Nah sekarang khusus pada topik hari ini kita mau bahas mengenai masalah dexamethasone ini, Dokter Kristo. Ya, jadi di pasaran itu sejak awal wabah itu ada beberapa obat yang memang disangka bisa menyembuhkan COVID. Seperti yang waktu pertama itu kloroquine, ya. Kloroquine, kemudian ada vitamin C pun juga diborong. Jadi sekarang masih susah di pasaran. Kurkuma juga susah. Dan methylsoprinol juga susah. Nah sekarang ini kemarin WHO menyatakan bahwa dexamethasone adalah obat COVID. Sebetulnya dexamethasone itu apa sih, Dokter Kristo? Iya, makasih dokter. Jadi kalau kita bicara sebetulnya apa, dexamethasone itu pada awalnya memang diciptakan sebagai obat anti radang, ya kan, anti radang. Anti radang yang tujuannya untuk menurunkan reaksi imun kita sendiri. Ya, jadi kalau misalnya radang itu kan ibaratnya begini, kalau kita ada musuh datang ke rumah kita, ibarat datang ke Indonesia, tentu kita nggak betah lihat ada musuh di kandang gitu kan, sehingga kita akan berusaha untuk menggalang pasukan untuk melawan musuh. Nah, pasalnya kadang-kadang ketika kita perang sama musuh juga berlebihan itu dalam arti harusnya kita misalnya musuhnya cuman 10 orang, ya kita lawan juga sama 10 orang lah gitu. Tapi kadang-kadang kita bawa satu kompi pasukan ya, sehingga akhirnya yang terjadi bukan tambah baik malah tambah rusuh, ya tambah merusak sana sini, ya kan. Nah dari situlah lalu ide munculnya ada obat-obat anti radang. Gitu. Radang itu kan sebetulnya reaksi tubuh atau respon tubuh terhadap suatu ada suatu paparan, ya kan, sehingga tubuh kita berespon. Nah respon itu yang kadang-kadang malah berat, menyebabkan berbagai penyakit yang mungkin malah bahkan bisa sampai mematikan gitu. Makanya kenapa diciptakan obat anti radang. Nah, itu dexamethasone sendiri itu ada dosis-dosisnya, yang awal mungkin hanya sekedar menurunkan peradangan, lalu bisa menurunkan imunitas, sampai bahkan menekan imunitas untuk ada dosis yang lebih tinggi gitu. Nah jadi kita sebetulnya menggunakan dexamethasone untuk itu sih, menekan reaksi atau respon tubuh sendiri terhadap suatu paparan dari luar. Itu secara awam gitulah kira-kira. Kalau untuk kasus COVID ini bagaimana sih? Kenapa WHO bisa masukin ke protokol pengobatan? Jadi sebetulnya kalau kita bicara WHO agak belakang ya. Dasarnya dexamethasone tuh
WHO itu mengangkat dexamethasone ya karena salah satunya ini ada terbukti efektif. Tapi bukti efektifnya ini kan dari penelitian. Penelitian ini didasarkan pada dugaan atau hipotesa. Jadi dulunya ada yang sudah menduga. Saya yakin juga banyak teman-teman sejawat dokter juga sudah berpikir bahwa obat-obat anti peradangan atau yang bisa menurunkan respon imun ini mungkin bermanfaat buat pasien COVID gitu kan, karena katanya kan salah satu penyebab kematian pada penderita COVID ini sebenarnya adanya cytokine storm kalau bahasa medisnya ya, itu badai sitokin. Badai sitokin itu respon imun yang berlebihan. Yang tadi saya katakan, ya ini ada virus menyerang bawah satu kompi masuk ke tubuh kita menyerang balik sama semua angkatan, semua pasukan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ajar semua. Nah ini yang lalu membuat kerusakannya jadi berlebihan. Termasuk itu di paru-paru, ya ada yang sampai ke jantung, ada yang sampai ke otak, semuanya terkena. Nah itu badai sitokin itu sebetulnya respon tubuh kita sendiri. Itu yang heboh. Nah kehebohan itulah yang kita sebagai dokter berpikir bisa nggak sih kita tekan sehingga kalau virusnya cuma segini ya responnya segini aja, jangan terlalu heboh. Nah ini yang lalu mendasari ada peneliti-peneliti yang mencoba menggunakan dexamethasone sebagai salah satu regimen, sebagai salah satu obat. Nah lalu dexamethasone ini cerita singkat ceritanya dipakailah di salah satu penelitian di Inggris, di Oxford. Jadi penelitian di Inggris ini meneliti dengan studinya kalau nggak salah namanya recovery. Jadi di studi recovery ini ternyata baru dipakai sekian lama, belum sampai penelitiannya selesai, dianalisa, dipublikasi, para ahli di sana merasa kok kayaknya bagus gitu. Nah makanya mereka langsung mengambil keputusan untuk udah kita publish saja, kita umumkan. Jadi mereka belum publikasi secara resmi di jurnal, tapi sudah bikin press release gitu. Kalau kita baca sedikit websitenya di University of Oxford, mereka ada tuh oxford.ac.uk ya. Mereka ada press release yang mengatakan bahwa dexamethasone ini sangat membantu. Jadi mereka merasa perlu untuk kasih tahu ke dunia sebelum selesai. Nah cuman ya itu orang kan jadi lata, baru dipublikasi gitu itu kan belum final, tapi langsung di sana sini ya mungkin juga karena dorongan dan desakan berbagai pihak yang berharap ada cepat kita mesti lakukan sesuatu, kita mesti obati. Nah inilah kemudian sampai akhirnya di mana-mana dianggap sebagai inilah treatment gitu. Tapi yang saya baca sih, ya dok ya, yang ini sejauh yang saya baca sih ya, itu dexamethasone ini baru bermakna untuk orang yang pasien COVID yang berat. Oh iya, berarti itu bukan bentuk tablet ya, bukan per oral ya? Karena memang setahu saya itu protokol untuk shock sepsis kondisi yang parah seperti ARDS itu memang kortikosteroid, tapi dosisnya injeksi ya, dosis tinggi. Iya. Kalau saya nggak salah ingat dosisnya itu 12 kali lipat dari yang normal ya yang mereka pakai sebagai protokol seingat saya ya. Kan itu setidaknya 0,5 ya. Nah, itu bisa sampai 6 mili kalau nggak salah. Saya lupa ingat, tapi kurang lebihnya jadi emang agak tinggi lah. Agak tinggi. Gitu. Jadi itu memang dipakai untuk yang berat gitu. Seperti dugaan semula, kalau orang yang terkena cytokine storm, ya orang yang terkena badai sitokin, yang respon imunnya berlebihan sampai akhirnya tubuhnya sendiri menderita. Nah inilah yang benefit atau yang mendapat manfaat dari penggunaan dexamethasone ini. Itu yang saya baca. Jadi kalau yang kurang, artinya kurang itu yang masih yang belum perlu oksigen apalagi itulah, yang masih hanya pakai obat biasa aja.
Iya, ringan, ya, yang ringan dan sedang itu COVID yang ringan dan sedang katanya nggak buat perbedaan yang besar. Oke, karena ini jadi orang-orang pada latah memborong dexamethasone tablet, ya. Nah, itu untuk OTG atau untuk kasus yang ringan, itu efek sampingnya apa, Dokter Kristo? Manfaatnya Dokter Greg yang punya banyak follower ini untuk ikut sharing-sharing ya. Penting nih dok sebetulnya ya buat orang awam ya terutama ya, karena banyak yang nggak tahu gitu, ya banyak yang latah padahal nggak tahu manfaatnya apa, ujung-ujungnya ikut-ikutan. Itu happens everywhere sebetulnya sih, tapi di Indonesia ini kayaknya agak lebih latah dibanding tempat lain. Nggak tahu orang sampai beli yang tablet segala macam, padahal baca penelitian juga kagak, ya kan, baca ceritanya juga kagak. Hanya dengan di sosmed ada postingan satu, dexamethasone bisa menyelamatkan pasien COVID, langsung, wah beli. Iya. Itu kan dexamethasone sebagai anti radang, ya dia punya banyak efek samping juga ya dok. Ya, efek samping yang sangat bahkan relatif berat, ya relatif berat. Mulai dari yang sederhana itu mah, ya kalau orang yang punya mah itu lambungnya bisa terganggu, lambungnya bisa terganggu sama apa tuh namanya adanya asam lambung ya, itu merangsang dan merusak dengan dexamethasone itu merangsang. Lalu habis itu juga dexamethasone itu juga membuat adanya ini apa gemuk ya, jadi nafsu makan bisa meningkat. Lalu ada kayak bagian tertentu di tubuh yang membengkak seperti di pipi ya, di pundak ya, itu bisa meningkat, membesar gitu ya, orang bilang moon face gitu ya. Kemudian juga tensi juga bisa naik, gula juga bisa naik, lalu bisa bikin osteoporosis, macam-macam. Macam-macam efeknya. Oleh karena itu kenapa nggak mungkin gitu orang sembarangan beli dexamethasone, apalagi kalau minum dengan dosis tinggi. Jadi ini banyak yo, saya pernah sampai punya beberapa pasien di rumah sakit untuk saya rawat, itu datang ke rumah sakit dengan perdarahan lambung, jadi beraknya darah, muntahnya darah. Ternyata waktu dicek, dirunut-runut, ditanya-tanya apa penyebabnya kita nggak temuin. Akhirnya kita cuma iseng nanya, suka ini apa ya? Suka nyeri-nyeri ya, pegelino. Iya, terus biasanya minum apa? Itu beli obat di apotek. Obat-obat apa? Itu pil ini, pil itu. Wah, itu steroid, dexamethasone salah satunya. Itu salah satu obat-obat yang bikin perdarahan lambung dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh bilang, secara singkat kalau saya sebut ke pasien ya, bahasa awamnya dexamethasone itu kayak obat dewa, tapi efek sampingnya setan. Iya, lagi pula penggunaan pada kasus orang OTG atau yang untuk pencegahan dan yang kasus ringan itu justru melemahkan imunitas ya, betul ya dokter ya? Iya. Jadi sebenarnya gini, melemahkan imunitas itu ada pada dosis-dosis tertentu ya. Jadi ada batasan dia, seperti saya katakan tadi, ada yang buat anti nyeri saja, anti radang, bisa sampai untuk menurunkan imunitas ya gitu ya. Jadi kalau dia pakai pada dosis tertentu atau akumulasinya itu memang bisa menurunkan imunitas. Kalau dosis kecil saja sih jangka pendek 2-3 hari sebetulnya tidak terlalu sih nurunin imunitas. Tapi memang sih tetap ada efek-efek itu bisa ada. Jadi misalnya dia pakai dengan dosis yang agak besar, kadang-kadang kan 1-2 biji berasa kurang atau berasa khawatir, besoknya makan lebih banyak ya, dan akhirnya itu mencapai batas tertentu itu, sehingga imunitas drop, malah jadi sakit yang tadinya sehat aja jadi sakit. Iya. Ini ada pertanyaan nih Dokter Kristo dari DB Dear. Kalau sudah pernah terkena dan sembuh dari COVID, katanya jadi ada kekebalannya terhadap COVID
seberapa kebal tidak akan bisa terkena lagi ya, Dok? Oh, iya. Jadi kalau sudah kena, kan orang berpikir bahwa kalau sudah jadi kan orang berpikir bahwa kalau sudah terkena dengan COVID, kita berharap habis gitu kita nggak bakal kena lagi. Bakalan sehat selalu lah. Ada antibody. Ada antibody. Itu yang orang harapkan dengan herd immunity. Ya kan? Sebetulnya itu yang dibilang-bilang orang normal ini kan kita harus mengandalkan herd immunity dan sebagainya. Berharap bahwa semua orang kebal nggak bakal kena lagi. Satu sisi mungkin saja, karena memang kita melihat kebanyakan penyakit kalau sudah kena lalu kebal lalu nggak kena lagi. Tapi masih diingat tidak semua, ya. Kenapa saya bilang tidak semua? Saya kasih contoh yang sederhana yang orang mungkin bisa langsung connect gitu ya. Kalau kita bicara penyakitnya cacar, ya cacar itu memang kalau udah kena relatif hampir jarang lah. Sangat jarang ada orang yang kena lagi. Biasanya udah nggak kena lagi. Ya, campak juga sama. Punya kekebalan jangka panjang. Tapi kita masih ingat ada beberapa penyakit yang walau sudah kena masih bisa kena lagi. Contohnya apa? Tipes. Tipes itu setelah sembuh sudah diobatin, tubuh kita punya antibody tapi levelnya nggak terlalu tinggi. Jadi besok masih bisa kena tipes lagi. Oleh sebab itu banyak orang yang kena tipes ulang. Ya. DBD. Ya. DBD. Iya, DBD. Betul. Justru serangan kedua itu lebih bahaya. Infeksi kedua. Betul. Serangan kedua lebih bahaya dari yang pertama. Jadi kadang orang nggak tahu kapan yang pertama, karena yang pertama cuma kayak badan pegelino, demam tinggi, tapi berapa 2-3 hari hilang sendiri. Tapi yang kedua sampai masuk rumah sakit. Betul. Contoh yang simple aja sehari-hari, flu, ya influenza. Orang kena flu sekarang apa habis gitu nggak bakal kena flu lagi? Kan enggak. Nyatanya mungkin 2-3 bulan lagi kena flu lagi. Ya kan? Bahkan ada yang langganan flu. Dikit-dikit pergi ke klinik, kena flu lagi, kan gitu. Jadi itu flu maksudnya common cold ya? Iya, ada yang flu, ada yang common cold. Ya, common cold juga. Flu juga bisa, common cold juga bisa kena lagi. Nah, jadi kita nggak boleh berharap dan yakin bahwa kalau udah kena COVID nggak bakal kena lagi. Itu belum tentu. Karena yang di Korea pun saya pernah baca ada paper ya yang di-share dari teman-teman juga mengatakan itu ada kasus orang yang sudah dicek PCR bahkan. Jadi udah cek PCR lagi. Dan akhirnya ketika PCR yang kesekian kali sudah bersih, dipulangkan, sebulan kemudian ternyata PCR-nya positif lagi. Nah, pertanyaannya itu ketularan baru atau munculan dari yang lama, virusnya aktif kembali, ya kita belum tahu. Ini memang sih kalau bicara COVID, secara jujur saya masih bilang, saat ini belum ada yang bisa pastikan satu teori pun sih, semuanya masih dalam apa itu ya, masih uji coba, masih dicari, masih diteliti dan sebagainya. Dokter Christo, ada yang bilang COVID-19 itu mirip dengan HIV, jadi dia mungkin bisa dorman di dalam tubuh, kemudian bisa reaktivasi, betul atau enggak? Itu yang salah satu yang masih kita cari dok. Ada ya berdasarkan itu tadi yang di Korea mereka mengatakan ini kok di Indonesia bisa positif lagi gitu. Jadi sekarang kita masih mencari faktanya sih, belum tahu apakah ini benar bisa berman atau tidak. Tapi sudah ada yang mengamati itu betul. Yang sejauh pengetahuan saya baru sampai situ ya, ada disinyalir orang bisa positif lagi, jangan-jangan ini virusnya ini aktif kembali. Tapi kan ada yang masih berteori, jangan-jangan ketularan lagi kali dari orang lain, kan? Satu lagi nih Dokter Christo, kita mau bahas. Banyak orang yang menganggap COVID-19 itu hanya rekayasa atau teori konspirasi. Jadi mereka menganggap itu hanya mengada-ngada. Dan masih banyak orang yang berani keluar
dan menganggap dirinya kebal begitu. COVID itu tidak lebih dari common cold, dia bilang. Nah itu bagaimana menurut Dokter Christo? Menurut saya dia belum kena batunya aja sih. Gitu Mungkin ya. Nah, dia bagian dari sedikit bagian dari sebagian orang yang tidak mudah percaya sama orang lain. Ya, kita kan positif aja, gitu ya. Positif thinking lah ya. Ya, ada orang-orang yang gampang percaya atau bahkan mudah disugesti. Ada orang-orang yang nggak percayaan, gitu ya. Ada orang yang bahkan baru percaya kalau dia ngalamin sendiri. Ya, menurut saya ini bagian yang terakhir, gitu ya. Dia nunggu sampai telaganya ada yang kena baru ini. Tapi kalau kita bicara ini ya, kalau kita yang kita mau pikirin adalah COVID ini teori konspirasi. Oke lah, itu saya masih bisa mencerna. Mungkin ada orang-orang yang berkata demikian karena ada orang-orang yang membaca di sana, membaca di sini, melihat informasi sana, melihat informasi sini, lalu mereka mencari benang merah sendiri, menganalisa dan mensintesa satu kemungkinan ya, satu teori baru. Tapi kalau orang sampai nggak percaya bahwa COVID itu ada, saya rasa sih itu udah keterlaluan. Artinya angkanya sudah ada di mana-mana ya. Kalau bicara dibandingkan influenza atau common cold, memang sih begini. Kan influenza juga banyak, tiap tahun itu sampai jutaan orang yang kena influenza. Ya betul. Tapi artinya influenza jauh lebih kecil. Hanya 0,1% kurang lebih. Itu kan? Sehingga yang meninggal dari influenza dalam 1 tahun itu ratusan ribu. 300 sampai 500 ribu. Ya, tapi ini kan dalam hal COVID ini baru beberapa bulan itu sudah sampai jutaan ya, dan angka kematiannya tinggi. Angka kematiannya ini bisa sampai 5-10%. Itu ada yang bilang 5%-an, ada yang sampai hampir 10%, ya kan. Yang sebetulnya dari semua itu sebetulnya yang paling mengerikan menurut saya, kenapa ini harus jadi international concern kan gitu kan, public health emerging disease of international concern, yang sampai di label pandemi adalah karena dia penularannya cukup cepat, kayak yang meninggal cukup banyak, dan pola-polanya kita belum tahu gitu ya. Kalau saya rasa kalau sebetulnya polanya kita sudah tahu, obatnya kita sudah tahu, vaksinnya sudah ada, ini udah bukan masalah lagi kan gitu. Namun ini jadi masalah karena ya kita masih banyak ketidaktahuannya, sehingga masih banyak tanda tanya yang bikin jadi bisa ini nggak ya, bisa itu nggak ya, nanti gua kena nggak ya, nanti gimana gini gimana gitu, itu kan itu sebetulnya. Ya, jadi saya rasa waktunya kita untuk melek lah ya, buka mata, buka hati ya. Tapi kalau untuk yang benar-benar merasa nggak, ya ini bukan gue lah, gue rasa nggak ada apa-apa ya, saya rasa kita nggak bisa ngomong banyak ya buat mereka. Kita cuma bisa berharap, kita doakan mereka semoga cepat bertobat kembali jalan yang benar sebelum disampaikan sama yang di atas. Ya, karena ada orang, bahkan dokter juga, dia mungkin mempunyai jurus-jurus tertentu supaya bisa kebal atau minimal nggak kena. Dia bilang, saya nggak ada komorbid kok. Ya, kemudian saya tamengi diri saya dengan vitamin. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa betul-betul menjamin atau tidak? Betul. Memang saya melihat bahwa ada orang-orang yang merasa dirinya tidak berisiko, ya. Sehingga mereka merasa, ini bisa dengan ini, bisa dengan itu. Ya, itu saya setuju tuh. Jadi kalau bicara risiko pribadi, itu betul sekali bahwa ada orang-orang yang lebih less risky, ya. Jadi secara risiko kurang gitu ya, misalnya pada usia yang lebih muda. Tapi kalau kita telusuri bukan berarti tidak berisiko. Yang anak-anak meninggal juga ada. Ya, jadi usia lebih muda, risiko lebih kecil. Hanya sekitar 4%-an katanya yang fatal. Tapi tetap ada. Ya, artinya bukan berarti tidak fatal sama sekali. Tetap ada. Lalu
yang punya komorbid, punya darah tinggi, punya diabetes, punya asma, paru dan sebagainya lebih berisiko. Tapi yang nggak punya apa-apa kena meninggal juga ada. Ya, jadi ini bukan berarti bahwa kalau kita nggak ada komorbid berarti tidak berisiko. Sekali lagi ya. Karena masih unpredictable ya. Yes, itu masalahnya. Reaksinya ya. Itu unpredictability-nya itu yang kok yang ini lebih berisiko, tapi ini yang nggak berisiko kayak dokter lah. Dokter-dokter aja kan banyak yang masih muda-muda juga meninggal. Ada adik kelas kita, Dok. Adik kelas kita di FKUI angkatan 2003 ya kalau nggak salah, 2004. Usianya 4 tahun di bawah saya. Neurologi Ya. itu ya? Iya, dokter saraf. Ya kan? Ya. Itu meninggal karena COVID bagaimana? Umurnya masih di bawah saya juga. Ya kan? Jadi sebetulnya risiko itu ada, hanya presentasinya beda-beda. Nah, kalau bicara, terus kalau dikasih suplemen dan sebagainya, gimana? Kalau misalnya kita perkuat diri kita, imun kita dengan suplemen, dengan segala macam, kita bisa fortifikasi atau perkebal diri kita dengan suplemen. Ya, tapi kita mesti ingat, kalaupun kita kebal, orang-orang sekitar kita gimana? Ya kan? Kita boleh kebal, kita lebih kebal, lebih baik, lebih tidak berisiko, kita boleh lebih lebih aman. Tapi kan ingat, kita hidup di keluarga ada anak, ada pasangan, ada orang tua kadang-kadang. Ya, itu yang kita mesti ingat. Selain sakit juga kita juga menularkan ke orang lain. Nah, perkara suplemen, ya oke sih, memang suplemen bisa memberikan sedikit-sedikit daya tahan tubuh, tapi kan sampai sekarang juga semuanya theoretical, hipotesa, dan berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya terhadap penyakit-penyakit sebelumnya. Misalnya kayak zinc sama ini, vitamin C, itu kan dulu memang sudah pernah diteliti untuk SARS, untuk influenza. Ya, nah dikatakan di sana ada efeknya yang bermakna. Ya sekarang pertanyaannya, apakah pada penyakit COVID ini juga bermakna? Belum tentu. Yes. Nah karena belum tentu ini, jadi kita kalkulasi, berharap ini bisa memberikan kekebalan. Oke, sekali lagi, kalaupun misalnya betul memberikan kekebalan, yang perlu kita tanyakan adalah keluarga kita gimana? Mereka kasih suplemen, mereka kasih vitamin, oke bisa, tapi apakah itu berarti mereka tidak berisiko? Belum tentu. Orang yang udah punya komorbid atau orang yang usia lanjut kasih vitamin, tetap aja imunnya masih rendah, ya kan? Itu sih menurut saya. Ini sih, betul Dokter Kristo ya. Jadi jangan sampai ada yang merasa sehat, merasa kebal terhadap COVID begitu ya. Ini temannya Dokter Kristo nih, adik kelas Dokter Teren Roteno. Hai Dokter Greg, mantan dosenku. Dan hai Dokter Kristo, bosku. Wah, bosnya nih. Halo Dokter Teren, thank you. Anak inter dulu ya, anak inter dia. Iya anak inter dong, betul. Terima kasih udah pada join ini ya. Iya. Jangan lupa subscribe Instagram kita ya, Instagram @drkristovus dan @getbeauty by Dr. Greg. Iya. Ya, ada yang nanya lagi itu Dr. Kristo. Apa itu? Sekarang di China lagi heboh second wave COVID ya. Sedangkan di Indonesia ini, apakah masih berada dalam first wave? Bagaimana? Dokter bisa nggak memperkirakan kapan pandemi di sini akan mereda? Waduh. Itu epidemiolog ya mestinya ya. Iya dok. Betul, itu harusnya epidemiolog. Tapi kalau kita bicara kapan kan, itu sangat tergantung dengan bagaimana ini kita sendiri ya. Maksudnya kebijakan pemerintah dikombin dengan kebijaksanaan kita ya. Kalau pemerintahnya menetapkan aturan dan kitanya juga disiplin, harusnya lebih cepat. Kalau kitanya enggak, ya jadinya lebih lama. Lalu ada yang berpikir mungkin apa gunanya kemarin 3 bulan karantina, PSBB segala macam.
Toh sekarang kayak gini juga kan pasti ada juga yang pikir gitu ya dok ya. Menurut saya orang yang mungkin berpikir demikian harus kita jeblokkan ke kesehatan masyarakat atau epidemiologi itu kali dok. Karena kan kita ini nggak paham bahwa kemarin dengan berkat adanya karantina wilayah sampai PSBB dan sebagainya, kurvanya jadi melandai, ya kan? Ya, betul. Titik tajam, harusnya penularan di mana-mana, tapi karena semua dibatasi, aktivitas sosial dibatasi, maka kurvanya turun, ya penularannya turun. Tapi landai itu bukan berarti terus hilang, ya. Kalau yang tajam naik, tajam turun, kalau yang landai juga turunnya landai. Jadi memang dengan pelandaian ini, dengan pembatasan sosial ini, virusnya agak lebih lambat, tapi memang masih butuh waktu lama nih untuk benar-benar sampai hilang. Jadi memang kita masih tetap harus jaga physical distancing, cuci tangan, pakai masker. Nggak ada lain dan nggak ada bukan itu selain itu semua. Rasanya kita masih harus punya pola hidup yang new normal ini, ya, perang dengan cara baru, jaga diri, jaga jarak, jaga kontak dan sebagainya, ini masih lama ini kalau menurut saya. Bagaimana progres dengan vaksin, Dr. Christo? Progres vaksin untuk COVID ini masih agak panjang ya dok, masih agak panjang. Tapi saya berharap bisa lebih cepat sih, karena gini, bulan April yang lalu itu saya dapat informasi waktu itu dari 110 penelitian yang mulai diuji coba vaksin COVID, itu baru 4 yang berhasil masuk ke manusia. Jadi diuji cobakan di laboratorium, di hewan, lalu di manusia. Baru 4 yang berhasil sampai ke manusia. Bulan ini, bulan awal Juni kemarin, itu dari 120 yang udah terdaftar penelitian, sekarang udah 10 loh. 10 yang masuk manusia. Artinya kalau 10 udah berhasil masuk ke manusia, berarti ada kemungkinan akan ada kecepatan lagi di kemudian hari. Nah, itu yang pertama. Waktu itu mereka para ahli menspekulasi kurang lebih vaksin ini akan ditemukan kira-kira pertengahan tahun depan. Jadi mungkin bisa didistribusi akhir tahun depan. Ternyata bulan Juni ini kabarnya dong, belum tentu ya, ini masih janji-janji juga. Kabarnya diharapkan akhir tahun ini mungkin selesai, sehingga awal tahun depan, semester pertama tahun depan harusnya sudah ada, katanya begitu. Nah, lalu pertanyaannya kok bisa? Padahal biasanya itu butuh 8-10 tahun itu minimal. Bahkan rata-rata sampai 10-20 tahun untuk menciptakan satu vaksin baru. Jadi biasanya lama banget. Ya kan? Tapi kok ini bisa 1-2 tahun, kenapa? Nah, itu jadi saya baca-baca lagi nih ceritanya. Sempat ada Anthony Fauci itu yang direkturnya NIH yang ngurusin infectious disease di Amerika, yang memimpin COVID, pencegahan penanganan COVID di Amerika ya. Jadi itu kayak ketua tugas COVID lah kalau di US gitu ya. Jadi Anthony Fauci ini mengatakan bahwa sekarang ini semua organisasi, baik itu pemerintah, swasta, NGO dan berbagai organisasi nasional internasional berkumpul bahu-membahu memikirkan gimana caranya supaya pencegahan ini bisa terwujud dan vaksin bisa cepat, sehingga semua investasi sana dan semua berlomba-lomba sudah dengan spekulasi tingkat tinggi. Spekulasi tingkat tinggi itu artinya mereka udah berani gambling, ya sudahlah, vaksinnya belum pasti bakal berhasil, tapi dari uji coba beberapa tahap udah kelihatannya ada kemungkinan berhasilnya, mereka langsung bikin benihnya dalam jumlah yang lumayan besar, sehingga nanti begitu penelitiannya selesai, ya penelitian sudah selesai, mereka langsung bisa produksi skala massal dalam waktu singkat. Itu ini biasanya terjadi pada pembuatan vaksin biasa. Orang biasanya buat vaksin habis manusia, coba hewan, coba manusia aja 3 fase, yang puluhan orang, fase 2-nya ratusan, fase 3-nya ribuan sampai puluhan ribu orang. Nah, untuk 3 fase ini aja bisa sampai bertahun-tahun karena nunggu fase 1 selesai, dianalisa, diteliti, publikasi,
oke, baru donaturnya atau pendananya atau investornya baru mau keluarin duit buat penelitian fase 2-nya dan seterusnya. Ya, di sini enggak. Di sini nih fase 1 sama fase 2 gabung dalam sekaligus. Nah, itu nggak biasa. Dan mereka kayak segala macam dana dikucurin buat cepat. Ini yang membuat katanya salah satu alasannya kenapa vaksin COVID ini mudah-mudahan bisa segera terwujud ya gitu ya. Tapi nggak ada jaminan sih. Artinya semua itu juga masih dalam penelitian. Ya 10 tadi China, 4 di US, 1 di Inggris. Semuanya masih penelitian. Jadi belum ada yang bisa jamin bahwa semua bisa salah satu atau dua bisa jadi pemenang. Kita berharap aja. Juga gagal dan akhirnya kita masih bikin yang baru juga bisa. Ya moga-moga aja dengan dipercepat ini kita bisa menyelesaikan wabah atau pandemi ini dengan segera begitu ya. Betul, Kristo, ya? Betul. Kita berharap gitu. Baiklah Dokter Kristo, kayaknya waktunya sudah lebih dari 30 menit. Saya mau simpulkan dulu nih Dokter Kristo. Jadi untuk topik yang pertama tadi, dexamethasone itu sebaiknya tidak boleh digunakan sembarangan. Apalagi pada kasus pencegahan itu sama sekali tidak boleh. Kasus yang ringan pun juga tidak boleh. Itu protokolnya adalah untuk kasus yang berat, begitu ya. Betul. Untuk mengatasi cytokine storm. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat dihimbau jangan sampai merasa kebal terhadap COVID. Jangan merasa yang tidak punya komorbid itu boleh seenaknya saja melanggar aturan new normal. Jadi kita tetap harus mengikuti aturan new normal, jaga jarak, pakai masker ya, face shield kalau perlu, kemudian cuci tangan, begitu ya. Dan yang terakhir, kita berharap pandemi ini cepat berlalu dengan progres vaksin, begitu ya. Karena memang semuanya itu masih harus dipelajari. Betul, ya. Jadi moga-moga vaksin cepat ditemukan dan tentunya bisa diperoleh di rumah vaksin. Iya. Jadi bisa cepat-cepat nanti datang ke tempatnya Dokter Kristo untuk vaksinasi. Ya mudah-mudahan nanti Inarmoni bisa dapat di awal-awal lah. Mudah-mudahan kita juga berharap. Disimpulkan sama dokter tadi. Iya. Jadi terima kasih banyak untuk kesediaannya Dokter Kristo. Ya nanti kapan kita akan live bareng lagi ya dengan topik yang seru tentunya ya. Jangan lupa minta tolong Dokter Kristo di setelah end kemudian klik tombol share. Jadi supaya nanti bisa dilihat lagi. Yes. Oke. Yes, baik dok. Sampai jumpa Dokter Kristo. Terima kasih banyak ya. God bless you.